Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita lanjutkan lagi studi kita. Terakhir kita sudah bisa melakukan kalkulasi bahwa kebutuhan pompa kita adalah 50 meter kubik per jam untuk volume rate-nya, dan untuk head-nya, untuk bisa memompa dari dasar sungai ini sampai ke perumahannya warga desa ini, ilustrasinya seperti itu, kita membutuhkan 43 meter. Nah, ini dasarnya adalah dari kemarin kalkulasi 50 meter kubik per jam, dan headnya yang dibutuhkan adalah 40 head pompa ini 43. Terus berdasarkan verifikasi hitungan pakai Five Expert itu didapatkan juga nilainya 43,158 meter. Oke. Ini hanya di atas kertas. Jadi tujuan utama dari kita belajar ini bukan hanya bagaimana kita menyelesaikan soal ini, tapi yang kita harapkan nanti di lapangan kita itu bisa mampu memilih pompa mana yang mau kita akan rekomendasikan. Kita harus menyebutkan misalkan merek atau spek ini. Nah, untuk itu kita perlu melanjutkan studi kita untuk memilih spek dari pompa yang kita akan gunakan. Nah, teman-teman, untuk bisa memilih spek pompa ini, teman-teman bisa menggunakan mesin pencari Google untuk bisa mencari katalog pompa yang lengkap. Jadi saya spek katalog dalam bentuk PDF aja. Nah, ini nanti akan muncul ini sekian banyak merek pompa yang bisa kita download. Seperti ini akan berupa PDF. Nah, salah satunya saya sudah download, itu adalah mereknya Ebara. Ini merek Ebara. Ini kenapa saya pilih? Saya ambil dari Google aja untuk ini sebagai contoh. Nah, teman-teman, sebelum membacanya, teman-teman bisa lihat apa lengkap, kondisi lengkap pompa. Jadi pompa itu pasti ada motor listriknya, ada pompanya ini. Jadi pompa pasti digerakkan oleh elektrik motor kan. Nah, seperti ini. Tapi untuk lebih detailnya kita bisa lihat dari sini tuh. Ini pompanya yang kondisi bisa lebih, kondisi di gambar dibelah ini ya, bisa dilihat tampilan dalamnya. Pertama ini yang dimaksud pompa ya seperti ini. Di pompa ini ada impeller, ini ada shaft atau poros, shaft penggerak. Terus ini ada sisi masuk, suction, sisi tekan, discharge di sini. Dan ini prosesnya adalah air dihisap di sini. Nah, akibat putaran impeller terhisap masuk ke dalam impeller dan ditekan ke atas ke discharge pipe. Nah, kenapa ini impeller bisa bergerak? Karena digerakkan oleh shaft. Nah, shaft ini digerakkan oleh elektrik motor sini. Jadi ini ada elektrik motor, kita melakukan shaft di sini ada penyambung disebut coupling. Nah, ini ilustrasi simpelnya sebuah konstruksi pompa yang lengkap. Oke, berikutnya kita kembali lagi ke katalog. Nah, jadi teman-teman bisa membaca detail sebenarnya. Salah satunya itu penggunaannya itu bagaimana, penggunaan pompa yang teman-teman sudah download seperti apa. Ini. Jadi pompa ini bisa digunakan untuk water supply, water irrigation, agriculture. Terus ini ada technical detailnya, pump technical data, terus motor teknikalnya. Jadi ini ada motornya. Ini pompa ini digerakkan oleh motor ini, gitu. Ada keterangan tentang motornya, tentang materialnya. Ini material yang digunakan di pompa tersebut. Terus berikutnya ini identification code-nya. Nah, di sini
Kalau dari belakang ini ada M, ini tentang kelistrikannya, ada single phase sama three phase. Ini ya saya pernah dengar satu fase sama 3 fase gitu ya. Terus ini ada power, ini powernya pompa dan satuan kilowatt. Ada juga yang nanti kita bisa pilih dan satuan horsepower juga. Terus berikutnya ada angka 200, itu mendeskripsikan tentang impeller diameter, diameter dari impellernya. Ini ada 3 pilihan. Terus berikutnya ada informasi penting lagi adalah 65 ini adalah discharge size. Jadi sisi tekan. Ini sebelah sini. 65. Nah, berikutnya ada ini informasi penting yang digunakan terutama oleh orang mechanical engineering ini mengenai special seal-nya dan lain-lain. Nah, kita lanjutkan ke berikutnya, ke pump curve-nya. Nah, ini pump curve-nya, performance chart-nya. Nah, dari hasil perhitungan awal maupun dari kebutuhan desain. Jadi dari kebutuhan desain dari kasus kita, jadi ilustrasinya warga desa itu membutuhkan suplai sekitar 50 meter kubik per jam. Nah, itu adalah kebutuhan desain. Jadi kebutuhannya adalah 50 meter kubik per jam. Terus berikutnya dari teman-teman sudah bisa lakukan adalah bahwa teman-teman sudah bisa melakukan kalkulasi bahwa dari hasil kalkulasi teman-teman bisa mendapatkan informasi bahwa head pompa yang kita butuhkan sekitar 43 meter. Oke. Jadi ini caranya adalah, jadi pump curve dari pompa ini, yang X ini adalah informasi dari satuannya udah kelihatan teman-teman ya, yaitu adalah meter kubik per jam, artinya ada volume rate pompa tersebut, dan sisi vertikalnya adalah head, satuannya adalah meter. Jadi dari hasil kebutuhan desain, teman-teman sudah mendapatkan bahwa Anda sekalian membutuhkan 50 meter kubik per jam. Ini kalau di sini. Oke, ini dalam satuan meter kubik. Untuk satuan liternya teman-teman bisa lihat di garis berikutnya. Dan dari sisi desain, dari desain kalkulasi Anda membutuhkan head pompa itu 43. Jadi posisinya sekitar di sini. Kita tarik ke sana. Ini kenapa berbeda? Ya ini satuannya feet, karena ini satuannya adalah meter. Nah, dari perpotongan garis ini didapatkan bahwa pompa kita itu bekerja di area ini, 50, 200, 9.2. Artinya dari sini kita lihat informasi ini tadi 50, 200, 7.2. Artinya pompa yang kita akan butuhkan itu, ini biar lebih jelas, ini discharge-nya 50 ya, terus 200 diameter impellernya dan 9,2 powernya. Nah, sebenarnya pompa ini sebenarnya grafiknya adalah seperti ini. Ini titik awalnya, ini titik akhirnya. Artinya pompa yang kita pilih ini sebenarnya bisa mengcover flow dari posisi ini ke bawah sekitar berapa nih? Flow-nya bisa mengalirkan dari 40 sampai 70. Nah, tentu dengan konsekuensi gini. Jadi pada saat desain kita itu kita bebani flow sampai 70 meter kubik per jam, otomatis yang terjadi head yang akan head yang akan mampu dibangkitkan hanya sekitar ini di bawah 40. Tapi pada saat desain teman-teman itu menggunakan flow sekitar 40 meter kubik per jam, akan bisa membangkitkan head sampai
posisi ini tuh, sekitar 40 sana. Pasti di atas 43 seperti ini. Nah, kita bisa memilih tipe yang ini, spek yang ini 50 200 9,72. Tapi untuk desain teman-teman pasti tidak boleh menggunakan desain yang 50, misalnya yang ini yang bawah ini 50 160 7.5. Kenapa? Karena dari Pubcom terlihat bahwa dia hanya mampu maksimal membangkitkan head itu di bawah 40. Oke, biarpun dia mampu membangkitkan flow 50 meter kubik per jam, tapi head yang bisa dibangkitkan hanya sekitar di bawah 40. Tapi teman-teman bisa menggunakan spek di atasnya. Ini spek di atasnya, misalkan teman-teman menggunakan 50 211. Kenapa? Spek yang di sini itu bisa membangkitkan sampai head ini di atas 50 dengan flow bisa sampai juga 70. Atau spek berikutnya yang 50 215 ini malah bisa sampai 70 dengan flow 70 meter kubik per jam. Tapi konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah pada saat teman-teman memilih spek di atas ini 9.2, misalnya memilih yang 11, 15, artinya bagaimanapun power yang tinggi akan diikuti oleh kebutuhan ekonomis yang tinggi. Artinya pada saat teman-teman memilih spek yang di atas ini, akan nilai secara ekonomisnya, nilai harga dari pompa yang Anda pilih itu akan memiliki harga yang lebih mahal dibanding yang Anda pilih secara optimal misalkan di 9.2 ini. Artinya itu adalah tinjauan ekonomisnya. Jadi bagaimanapun dalam sisi desain, nilai ekonomis sebuah desain itu juga harus kita pertimbangkan. Bagaimana kita memilih sebuah spek yang bisa sesuai dengan sistem kita, namun secara ekonomis bisa menjalankan sistem ini dengan nilai ekonomis yang tidak terlalu mahal seperti itu. Oke, teman-teman bisa mencoba untuk memilih spek pompa. Tidak, ya saya sarankan sebaiknya memilih spek pompa dengan merek yang lain untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih yang tidak didapatkan dari katalog pompa yang merek ini. Oke, terima kasih, selamat mencoba.